Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayah minha Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Al-ayah. Ma'asyiral afadil yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh, beserta hadirin wal hadirat, keluarga besar Masjid Raudhatul Jannah yang berbahagia. Puji syukur malam hari ini kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi, ilahuna wa ilahukum ilahun wahid, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang banyak. Di antara nikmatnya kula panjenengan dinten iki Sabtu keempat di bulan Mei atau bertepatan di bulan Dzulqa'dah, bulan 2 terakhir di tahun 1445 Hijriah ini, tasik tansah pinaringan sehat wilujeng, mugi-mugi aktivitas duniawiyah yang sudah kita kerjakan betul-betul bermanfaat dan berkah, serta ukhrawiyah yang tidak pernah berhenti untuk terus kita munajatkan, mudah-mudahan termasuk sholat maghrib kita, termasuk duduk-duduk silaturahim, waosan majlisan kita seperti ini, dan amal-amal yang lain yang merupakan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan restu dan ridhonya, menjadi amal baik yang kelak memberatkan nilai kebaikan di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat ugi salam kita aturkan datang Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad alaihi salatu wa taslim. Beliau sebaik-baik manusia, khairul khalqi. Beliau adalah pimpinan para nabi, sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah pemilik syafaat utmah, syafil ummah. Maka marilah tidak henti untuk kita sepenuh hati melampai ajaran Kanjeng Nabi, kersane mengke dinten kiamat saged mlebet swarga. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kami pribadi mengaturkan mohon maaf lahir dan batin tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan yang pernah terjadi di antara kita sudah tidak dianggap sebagai salah maupun khilaf lagi. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga malam hari ini hitung-hitung termasuk di antara halal bihalal walaupun di bulan Dzulqa'dah. Karena kalau wingi bulan Syawal saya izin ya, ada acara halal bihalal. Kemudian bulan yang lalu itu libur karena bulan Ramadan. Alhamdulillah Dzulqa'dah niki kula panjenengan saged kepanggih. Mugi majelis kita ini majelis yang diridhoi. Allahumma amin. Bapak Ibu monggo kali dicipi halal bihalalnya. Diunjuk masalahnya. Kula nggih bismillah. Kok beda minuman saya niki Pak Takmir? Anunya sama, maksudnya beda ukurannya. Biar botol gede, ini botol cilik sama itu nih ya. Dan tegon ya nanti ya. Tapi saya maafkan ya. Saya maafkan lahir batin. Baik, kita lanjutkan rutinan kita majlisan kitab Tazkiyatun Nufus. Ikhlas sampun kula panjenengan pelajari. Wejangan-wejangan alim ulama seputar ikhlas sampun kita waos. Demikian pula tentang hati
yang mana hati sudah kita pelajari jenisnya dan modelnya selain daripada ilmu yang mendasari segala itu. Maka kita lanjutkan malam hari ini dengan kita belajar tentang asbabu maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati. Kenging nopo manah niku saged sakit. Bapak Ibu, asbab itu sebab, sehingga sebab kalau banyak asbab. Makanya dulu banyak orang-orang sepuh kita itu kalau mereka ngendikan masalah gitu, masalah, sebagaimana orang Arab menyampaikan sebab ngoten asbab. Dan ini bahasa-bahasa Arab yang diadaptasi oleh bahasa negeri kita, sehingga nuansa Islam itu di negeri ini sangat kental sekali. Asbab maradil qalbi, sebab-sebab sakitnya hati itu memang betul-betul nyata, sehingga setiap orang bakal merasakan mana ini raose pripun. Hati yang dimaksud bukan hati secara fisik tapi maknawi, sanubari ten dalam dodo mriki. Makanya ketika orang seakan-akan susah untuk beribadah, mantep kepada Allah niku setengah maga. Dalam hidupnya itu badai melampah, badai jangkah, kawang-kawangan, apa malah istiqomah, itu rasanya munting sekali. Itu besar kemungkinan artinya sedang terjangkit sesuatu. Ini yang kita waspadai, sehingga segera kita diagnosa untuk kita antisipasi. Lalu niki kalau panjenengan badai ngaos ucapan dari Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau ngendikan, Imam Abdullah ibnul Mubarak, beliau ngendikan, Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Saya itu mengamati dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Dan ini tidak dipungkiri lagi. Setiap orang jatuh pada perbuatan maksiat, di saat itu hatinya semakin lemah. Waqad yurisu dzulla itmanuha, dan akan meninggalkan atau berdampak pada kehinaan, sehingga orang yang jatuh pada maksiat, dia terindikasi atau terjerembab dalam dosa, maka dia terperosok dalam kehinaan. Artinya derajatnya semakin turun, martabatnya berkurang. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Lajeng beliau ngendikan, meninggalkan dosa-dosa itu adalah sebab yang terbaik yang menjadikan hati semakin hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan akan berdampak positif, berdampak baik bagi jiwa, yaitu dengan meninggalkan maksiat serta menjauhi dosa-dosa. Perkataan beliau kemudian ditafsirkan oleh ulama banyak, termasuk dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Itu ulama ngendikan, iklam annal ma'asi kulluha sumumun lil qalbi. Ai iklam annal ma'asiya kullaha sumumun lil qalbi wasbabun limaradihi wa halakihi. Perlu kita ketahui bahwasanya seluruh maksiat-maksiat itu adalah racun atau penyakit-penyakit hati, sehingga itu menjadikan sebab hati seseorang itu akan bertambah sakit dan bisa semakin memburuk, sehingga nanti akhirnya mengalami kebinasaan. Ulama ngendikan malih, faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa'alaihi bitakhlisi qalbihi min athari tilkas sumum. Siapa saja yang pengen, yaitu kita semuanya ini, hatinya semakin hidup, sehat dan semakin baik, maka wajib untuk berpisah atau pegatan dengan racun-racunnya tadi, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Summa bil muhafadzati alaihi bi adami taati sumumin jadidatin.
Wa idza tanawala syai'an min dzalika khata'ah sara ala sara ila mahwi athariha bitaubati wal istighfari wal hasanatil mahiyati. Maka kalau memang tidak menyengaja sehingga tetap saja orang itu terperosok atau jatuh, sesegera mungkin untuk sadar kemudian insaf. Artinya banyak-banyak istighfar, mohon ampun datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki ngendikane ulama tazkiyatun nufus. Wa naqsudu bisumumil arbaati. Yang dimaksud oleh ulama-ulama yang menjadikan hati itu sakit, yaitu penyakitnya semakin bertambah, racun-racunnya itu kalau disimpulkan atau dikalkulasi jumlahnya 4. Yang pertama, fudulul kalam, kebiasaan berlebihan dalam berbicara. Artinya nanti tidak penting diomongkan, akhirnya jatuh pada perbuatan dosa. Yang kedua, wafudulun nadhor, berlebihan dalam melihat-lihat sehingga jatuh pada nyuwun sewu jelalatan, yang tidak sepantasnya atau yang haram malah dilihat. Yang ketiga, wafudulu to'am, berlebihan dalam berkonsumsi lebih dari porsi yang memang menjadi kebutuhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, wafudulul mukholatoti, berlebihan dalam bergaul sehingga pergaulannya jatuh pada yang tidak pas. Harusnya kenal siapapun itu memang boleh, tapi untuk urusan kedekatan itu dilihat yang berdampak pada agama semakin positif yang mana. Jangan sampai orang itu salah prioritas. Sehingga 4, orang itu banyak ngomong, banyak melihat, banyak pula orang itu makan atau berkonsumsi, serta banyak orang itu bergaul akan jatuh pada hati yang sakit, yang dikhawatirkan penyakit tersebut akan semakin parah, kemudian susah untuk ditangani. Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga 4 hal ini tidak terasa akan menjadi nyun sewu pengaruh yang besar bagi kehidupan seseorang. Ya. Biasanya itu diawali dari memandang, akhirnya pergaulan, akhirnya omongan, akhirnya nanti salah kedaden dalam hal konsumsi. Sehingga dari pergaulan, ya, kemudian melihat yang tidak-tidak, seterusnya adalah sampai hal-hal yang menjurus pada perbuatan dosa-dosa yang banyak. Ini seringkali terjadi dalam hidup. Namun maksiat itu bisa ditaubati asalkan yang bersangkutan benar-benar insaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taubat itu kapanpun, bukan hanya ketika Idul Fitri, sebelumnya itu baik, setelahnya pun juga akan berlangsung terus sampai mangke kepanggih Syawal malih. Sehingga mohon maaf lahir dan batin kita kepada sesama harus kita astagfirullah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kersane ketok ini ku sip tentunya, sip mengke tenakhirat. Ulama ngendikan, ya, disampaikan qad yamradul qalbu ay qalbul abdi wa yastadul marad wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Hati seorang hamba itu kadang sakit dan sakitnya itu bertambah, namun yang memiliki hati ini mboten ngrasa. Ya. Lebih-lebih kalau itu mendapatkan istidrak dari Allah. Dalam keadaan tidak baik, tidak sesuai dengan agama, tapi lancar sak sembarangi. Ini kadang malah menjadi godo kagem lentune. Niki yang berbahaya. Sehingga orang lain melihat, "Kelo, mek ngono iso ngene." Ya. Akhirnya menular kepada yang lain. Bal qad yamutu wa sahibu la ya'rifu bimautihi. Bahkan hati itu ada yang sampai mati tapi yang memiliki hati tidak ngerasa. Wa alamatu maradihi au mautihi kathiratun wa kathiratun jiddan.
tanda matinya hati yang diawali dengan hati yang sakit itu sungguh banyak sekali, dan akan kita pelajari manajemen untuk menghindari hati agar tidak sakit, kalau sakit segera sembuh, agar tidak berlarut nanti akhirnya malah mati. Yang pertama, al-ijtinab min fudulil kalam. Monggo sareng-sareng kula panjenengan noto lisan. Ya. Makanya dalam hadis-hadis terkenal itu banyak. Dalam ayat suci itu nggih kata. Lisan itu jelas nikmat Allah, Bapak Ibu. Sehingga Allah itu dawuh di ayat 9. Quran surat Al-Balad. Surat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walisanan wasyafatain. Niki pun gandengan. Walisanan, dan bukankah kami menjadikan bagi hamba itu lisan? Ya ilat kula jenengan ini nggih lurus. Coba kados keris, enten cengkoke kalih 3 sekawan, repot napa? Ya, lurus. Kadang wong sing mboten lurus, ilate niku pun lurus. Gek mboten ngepang menisan. Gek mboten enten upase. Cara wong ilate enten upase, mengke kelelek dhewe akhirnya malah repot. Ya, ini tidak ada bisanya, ini lisan. Ya. Banyak mungkin ibu-ibu yang seneng empal lidah sapi, ya, yang sudah dibacem itu. Tapi lisan kita ini mari kita jaga. Ini sangat penting, Pak. Sehingga di ayat yang ke-9 tadi surat Al-Balad surat 90, walisanan. Bukankah kami jadikan bagi manusia, bagi hamba itu lisan, wasafatain, dan sepasang bibir. Niki gandengane. Wong Jawa nyebut nyun sewu cangkem. Itu maksudnya adalah bibir dengan lisan. Sing maksud nyun sewu cangkemmu, begitu berarti ilatmu karo lambemu. Itu kadang tidak ditata sehingga los jatuh pada perbuatan dosa. Ya. Berangkat dari ayat ini disebutkan oleh pepatah Arab begini. Salamatul insan bihifdzil lisan. Jadi selamatnya hamba itu dengan menjaga omongan. Ya, bukan hanya lisan, bukan hanya lambe, sehingga di jamak tadi itu nyun sewu artinya nggih cangkem niku, dengan menjaga omongan. Dan ini sama dengan dawuhnya Kanjeng Nabi. Makanya ada di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kalau di hadis arba'in itu nomor 15. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, yakin kiamat, dia pengen masuk surga, maka hendaknya berucap yang baik, kalau tidak diam saja. Ya. Allah berfirman, kita buka, kersane mboten ngantuk mboten lho. Kok njenengan kadose sepaneng kula maca kitab kok wedi mboten ya, santai mawon. Habis ini kula tutup bukune ya, mboten wedi. Biasa kayak biasa mawon. Kita lihat Quran surat Qaf, surat ke-50. Ayat nomor 18. Nah, panjenengan waos artinya. Monggo. Di rumah sini. Tidak ada rumah sini. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nggih, barakallah. Salat maghrib wau pangling kula suarane. Nembe beguru tempu dingan. Beda suaranya kayak biasanya. Luar biasa. Kesababan bulan Dzulqa'dah nggih, Imam Masjidil Haram. Kita lihat ayat 18 Quran surat Qaf. Dawuhnya Allah, ma yalfidhu, tidaklah ada yang diucap, min kaulin, dari ucapan, illa, kecuali ladaihi, di sisi yang mengucap tadi itu, raqibun atidun, pengawas yang dekat yang selalu hadir terus mencatat.
yang dibahasakan oleh ulama malaikat Raqib dan Atid. Masing-masing kita punya kanan dan kiri. Raqib di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri. Ini kadang dilalaikan kali tiang. Dalam 24 jam ini, kita emut kalian malaikat Raqib Atid niku pinten jam Mbak Ibu. Paling kelalen barang, nggih napa nggih? Nggih. Kadang pundak niku mengkirik. Tapi nggih lempeng mawon jalan. Kadang rada risih. Ojo sih kok ketok ora penak, tapi nggih jalan mawon. Namanya manusia itu seperti itu. Mari memperbanyak ingat kepada malaikat Raqib dan Atid yang catatannya tidak pernah hilang. Nggih kula jenengan nyatet. Nyatet ini bisa dinego di dunia. Malaikat bisa dinego. Malaikat catatan api, oh tegalku KPN sing 3 kapling. Tidak butuh malaikatnya. Karena malaikat itu tanpa nafsu. Sehingga malaikat itu makhluk yang unik. Ditugaskan oleh Allah sehingga menjadi petugas. Kenapa? Karena hanya akal. Sehingga taat saja, tidak ada nafsu. Manusia ini tidak ada yang jadi petugas di akhirat. Soalnya nggih nafsu ini dominan kadang. Ya, sehingga kalau nafsu dominan nanti bisa lebih rendah saking binatang. Tapi lek akale dibimbing oleh wahyu saged derajat inggil ngluwi-ngluwi bangsa malaikat. Ini harapan kula panjenengan. Allahumma rfa'na. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Allahumma amin. Nggih kudu sungkan kali malaikat Raqib Atid barang. Jadi ayat 18 niki adalah dawuhnya Allah tentang pentingnya kita menjaga lisan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ada perkataan yang luar biasa disampaikan oleh kaum terdahulu, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya. Disebutkan, Anas bin Malik bercerita, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Ulama menilai hadis lemah. Ini sekedar untuk wawasan kersane kula jenengan ajrih. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak dianggap benar iman hamba sampai atine niku kenceng. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh, dan tidak dianggap atine kenceng sampai lambene wau kenceng. Ya. Sampai saged ditata. Dan ini senada disampaikan dalam hadis yang lain oleh Imam Tirmidzi sebagaimana diriwayatkan beliau, dan ulama juga menilai ini sebagai hadis yang lemah. La tuksiru al kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qiswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi anillahi al qalbul qasi. Umar menyampaikan hadis marfu, diangkat datang Kanjeng Nabi. Janganlah banyak omong kecuali berzikir. Karena banyak omong selain zikir itu menyebabkan hati semakin keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah yang hatinya keras. Niki Umar memafukkan datang Nabi. Ya. Namun hadis ini dinilai lemah oleh ulama. Niki yang dinilai sahih oleh ulama ngendikane Umar bin Khattab piyambak. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Sumtu. Sayyidina Umar ngendikan. Disampaikan oleh beliau. Man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Barang siapa yang banyak omong cenderung banyak salah. Dan ini logis sekali. Jadi pembicaraan ketika diperlukan sudah mentok, akhirnya malah keliru. Sehingga kalau sudah ya sudah. Makanya orang ngobrol niku menawi unjukane pun telas nggih beranjak mawon. Nek mboten nanti bisa benturan. Sebagaimana kita telepon, walaupun kepada teman dekat, keluarga dekat, mungkin lek pun sekian menit opo sing diomong nih, kadang malah disambiliani. Oh malih lek ndamel headset, nggih napa nggih? Nyapa to kok suwi jawab, iya ki aku ambek ngene gitu. Karena sudah tidak ada lagi yang diomongkan. Ya. Mungkin ngomongne awake nggih ndak pas, ngomongne wong liya nggih malah dosa. Ndak ada yang diomongkan. Selanjutnya, wa man katsura saqatuhu katsurat dunubuhu, dan siapa yang banyak salahnya
dia cenderung banyak dosanya. Waman kathurat dunubu kanatin nar aula bihi, dan barang siapa yang banyak dosanya maka sungguh neraka itu adalah tempat yang layak untuk menjadi tempatnya. Artinya bakal dicemplungaken neraka. Niku ngendikane Umar bin Khattab. Sekelas Sayyidina Umar, pemimpin besar yang harusnya pemimpin itu banyak omongnya sehingga nanti menjadi sebuah motivasi dan kebijaksanaan. Tapi beliau banyak menahan diri. Ya, beliau banyak menahan diri. Lain daripada Umar bin Khattab. Disebutkan tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari putranya, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau ngendikan, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang benar kecuali namung Allah mawon. Laisa syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani, tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara lebih lama kecuali lidah saya ini sambil memegang lisan. Ini sekelas sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang omongannya banyak didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Soalnya dari sisi senioritas sangat sepuh sekali, sehingga sudah kenyang garam pengalaman baik di Mekah maupun di Madinah. Ini sampai belum ngendikan sambil memegang lisan, kalau ada yang lebih layak dipenjara lama, ini loh. Ya, lebih layak untuk dipenjara. Karena memang zaman dulu itu yang dominan lisan ya Ibu. Badhe napa mawon iku guneman. Tapi lek saniki mboten lisan tok. Ten dunia maya nggih saged ngene nggih. Jadi dari pikiran ini diwakili oleh lisan, kalau dulu, sekarang dari pikiran nyetrum ten driji. Bareng ngoten ndulek jadilah sesuatu. Ada yang sampai keliru terus klarifikasi. Enten sing bener nggih lanjut mawon ya. Enten sing dosa, enten sing macam-macam. Nah, ini mari untuk kita manajemen bersama. Masih terkait dengan wejangan untuk menjaga lisan, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadisnya yang lain, dalam hadis-hadis yang banyak. Dikatakan diantaranya dalam riwayat, sebagaimana disebutkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan, Mu'ad bercerita. Jadi Mu'ad itu bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kebaikan. Setelah itu Kanjeng Nabi jawab, sehingga oleh Mu'ad diingat betul. Lah ketika pertanyaan ini sudah, maka Kanjeng Nabi memberikan kesimpulan. Khulasohnya niku ngeten. Ala ukhbiru kabimilaki dzalika kulli. Sik talah, gelem tak omongi intine kabeh mau. Ya. Ala ukhbiru kabimilaki dzalika kulli. Mau tidak saya beritahu poros dari segalanya tadi? Mu'ad kemudian menjawab, bala ya Rasulullah. Nggih purun kula wae Kanjeng Nabi. Fa akhadha bilisani. Nabi langsung mengambil lisan. Beliau memegang dengan dua jarinya. Kemudian dawuh, kufa alaika hadza, jaganen iki le, gitu. Artinya totonen gitu. Kemudian beliau ditanya oleh Mu'ad, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bimana takalamu bi. Lah mosok Kanjeng Nabi ya dhewe bakal disiksa nyemplung neraka gara-gara niki. Mosok salah sak srit mawon saged nyemplung neraka. Kanjeng Nabi ndawuh, takilat ka ummu kaya Mu'ad, wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, celaka ibumu. Ini bukan berarti doa. Nabi mengharuskan perhatian dari Mu'ad. Mu'ad, coba rungokno le. Bukankah orang masuk neraka sampai ada yang dibolak-balik wajahnya digoreng gara-gara salah ucapan atau salah lisannya dalam berucap, sehingga Mu'ad tidak bertanya lagi, langsung dong. Mu'ad langsung dong. Kanjeng Nabi maringi ilmu ngoten niku. Napa bahasa Indonesianya dong? Dong niku napa nih? Paham.
Paham lah bahasa Indonesia nggih. Kalau bahasa Jawa dong wau nggih. Nggih. Mudeng. Ya, mudeng. Kan biasanya guru itu tanya jelas ngoten. Lek kula mbiyen diajari arek-arek Jawa ben blas. Jelas blas begitu. Gurune kok rodok suda rungon akhirnya nggih seneng nerang tambah semangat. Sehingga kalau orang Arab bertanya, "Fahim tum?" Fahimna. Ada lagi yang menjawab, "Fahim tum?" Lama nafham. Artinya babar blas dereng paham niku lama nafham. Ya. Kalau fahimna ini sudah. Biasanya yang ditanya itu juru kuncinya. Kamu fahim tak? Gitu. Paham berarti sak kelas pun paham. Biasanya juru kuncinya. Berikutnya, masih terkait wejangan untuk menjaga lisan. Kanjeng Nabi dawuh malih dalam hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kitab sunannya. Beliau alaihi salatu wasalam dawuh, "Aksaru mayudkhilun nasan naro al-ajwafan." Hal yang paling dominan atau kebanyakan yang menjerumuskan manusia masuk ke dalam neraka adalah dua lubang. Yang pertama alfamu, lambe niku. Karena mulut niki bolong. Dan bolongnya itu permanen namun sesuai dengan perkembangan ikut ngoten. Sehingga kula riyen bayi nggih lambene alit. Saya gede nggih, saya melombo ngoten. Nggih, cara ket alit nggak bisa disetting wis sakmono tok nggih gede angel. Ya, operasi barang kayak bayar pinten. Ya, wong ngethoki kuku bayar, pedikur mekiku bayar niku ya. Normalih niki ngoperasi lambe. Sehingga manut dalane pangeran ini ya. Selanjutnya wal farju artinya adalah kemaluan. Jadi farjun itu kemaluannya perempuan juga kemaluan laki-laki. Itu kemaluan yang depan yang disebut dengan kubul. Kalau yang belakang disebut dengan dubur. Nah, ini termasuk diantara yang banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sehingga tiang salah omongan sakit nyemplung neraka, tiang salah nakal atau salah kedaden pergaulannya sehingga jajan dan pundi-pundi sakit nyemplung neraka. Allahumma salimna. Sehingga kula ngaos ten lari-larinan. Kula bedheki. Jane cinta mbek suka bedane apa? Ya duka Pak Ustaz. Ngene lho tak omong. Wong lek cinta iki wis tenanan, rumah tangga umpama serius tanggung jawab setia. Tapi lek mek suka, ya ngono tok ae bar ya wis. Ya, bedanya itu ada di situ. Sehingga binatang itu kadang tidak ada cinta, tidak semua binatang itu punya cinta. Sehingga mek seneng tok. Ya, habis itu ganti. Manusia beda. Kronologinya sangat lama sekali. Sehingga mulai dari proses ta'aruf, kemudian enten malih nangletaken, enten malih lamaran atau khidbah, kemudian enten malih akad nikah, enten malih pasrah niku, enten malih walimah, sampai proses yang banyak itu bedanya. Dan itu semuanya cinta. Ya, itu semuanya cinta. Wejangan yang lain. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian ulama mengabsahkan ini riwayatnya Imam Tirmidzi. Ya. Disampaikan oleh Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir termasuk sahabat senior. Beliau matur, "Ya Rasulullah manajat." Kanjeng Nabi, dalane selamat niku pripun? Nabi ditanya Kanjeng Nabi dalan selamat itu pripun. Sehingga orang dulu itu kalau kita lihat sudut pandangnya jauh ya, pengen selamat akhirat, pengen ibadah khusyuk ngoten. Nah, lek Kanjeng Nabi enten sani kita nglete mboten ngoten malih ngene apa nggih. Kadang ustaz nggak ngerti apa-apa ditangleti duniawi nggih bingung. Ya. Termasuk kula riyen tanglet mbah kula. Mbah lek mancing ngadep nyandi, mbah kula njape pinter. Ngadep pos sing enek iwake le begitu ya. Akhirnya kula mikir, ya iya ya. Betul juga ya. Kemudian akhirnya tambah bingung, tambah nggak entuk nggih. Pas jemuah legi apa-apa niku nggih. Teni sore jambu. Nabi bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah manajat?" Dalane slamet pripun ya Rasul? Jawaban beliau, "Amsik alaika lisanak." Jaganen lisanmu. Wal yasaka baituk syukurana omahmu.
Jadi rumah seperti apapun anggap itu nikmat yang besar sehingga luas. Mari untuk kita syukuri rumah kita masing-masing. Yang rumah kita itu relatif, ukuran itu nggak biasa, normal-normal saja. Wabki ala khotiatik, yang terakhir tangisi, artinya sesali dan taubati dosa-dosamu. Sehingga kuncinya itu adalah akhlakul karimah dengan menjaga lisan, bersyukur dengan qanaah menerima pemberian Allah, dan bertobat artinya menyesal kapok untuk tidak mengulangi masa lalu. Ini jalan keselamatan. Dawuhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niki adalah jalan keselamatan. Selanjutnya disebutkan lagi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan masih seputar menjaga lisan. Daripun Kanjeng Nabi ada di hadisnya Imam Bukhari dan imam-imam yang lain, man yatakafaluli, man yatakaffali ma baina lihyaihi aulah yaihi wa fakhidaihi atakaffalu lahul jannah. Manutawi sapane wong yatakafalu kang jamin li marang ingsun ma baina, ya, ma baina ing antarane lahyaihi, jenggot mbek brengose maksudnya lambe itu ya, wa fakhidaihi pupune maksudnya lakange, atakafalu aku bener-bener jamin lahu marang man al jannah swarga. Jadi kalau ada orang bisa betul-betul menjaga kesucian lisan dan menjaga kesucian kehormatan, yaitu kesucian kemaluan, Nabi menjamin dia mesti masuk ke dalam surga. Dan nih, siksa kubur itu nyata. Ini ranah ghaibiyah. Tapi banyak orang medis niku nyimpulaken. Ketika ada otopsi, terus napa malih? Ketika ada macam-macam. Kan biasanya pembongkaran itu sesaat, setelah beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Kalau tidak puas, kadang sudah tahun yang lama baru dibongkar. Sing paling cepat rusak organe kula panjenengan niku pertama weteng niki kaitane kalih kemaluan. Nomor kalih niku wajah, niki kaitane kalih lambe, niku cepat rusak. Sikil mboten patek, tangan mboten patek. Tapi kemaluan masuk ke atas itu adalah perut, kemudian lambe bagiannya adalah wajah, niki cepet rusak. Enten sing moro-moro bededeng niku napa? Abu bengkak terus jebrot. Nggih. Enten sing dimam napa? Enten sing ambune mboten enak dan seterusnya. Mudah-mudahan mungkin jasad kula njenengan utuh dengan husnul khotimah sampai hari berbangkit dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin. Pengen utuh mboten? Resepe. Pertama, baca surat Tabarok atau surat Al-Muluk. Sing sering nih. 30 ayat. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kapan? Yang sering, utamanya waktu malam. Dalam hadisnya Imam Tirmidzi itu adalah wiqayah. Niku adalah selamat mengkitan alam kubur. Yang kedua, jihad fisabilillah. Kalau ada kesempatan jihad yang tenan, buatan jihad-jihatan. Ya. Orang kok meninggal, niki insyaallah utuh. Malaikat mungkar nakir buatan tanglet. Kabeh wis ngerti lek niki disekseni. Ya. Kemudian yang lain, agar jasad ini bisa utuh adalah dengan menjaga seluruh organ jangan melakukan perbuatan dosa-dosa. Ya. Tidak melakukan perbuatan dosa dengan organ-organ kita. Niki sing angel. Ya. Niki sing angel. Ya, saya setu niki sing ngewet. Kayak dosa niku kadang mboten ketok. Kok mboten ketok, moro-moro mak jebus begitu. Nggih napa nggih? Asli niki. Niki sak jaminan. 30? 37 nomor 33. 37 nomor 33. Ya papa no malam minggu kok. Enggak apa-apa. Ustaz iki lak dindani wong akeh. Jenengane ngesaken ustaz nggih ngaji mboten usah suwi-suwi nggih. Dilut ngoten sing penting gugur kewajiban. Yang penting nyantol. Ini kula ceritani sebagai penutup. Purun mboten? 5 menit ya. Sekarang kan 28. Mungkin pasti 33 dan.
Digampar nih, tambahin apa-apa. Insya Allah nih kita lanjutkan lain kesempatan. Kalau mau kitab Sifatus Sofah. Sifatus Sofah. Ini karya imam besar Abdul Farad Ibnul Jauzi. Ulama kondang kenamaan, orator ulung. Dikutip oleh Syekh Bahuddin Aqil dan Syekh Abdul Aziz Jalil dalam tajuk Ainanah Numin Akhlaqi Salaf di poin ketiga, yaitu as-salafu wa karahiyatum li syuhrah. Teladan kaum salaf terdahulu, para sahabat Nabi maupun orang-orang yang mengikutinya, bagaimana mereka antisipasi popularitas. Dikisahkan, ini jan wong soleh tenan. Di poin yang ke-8, di bab yang ketiga nih, Imam Muhammad Ibnu Munkadir yang biasa dipanggil Abu Yahya niku ngendikan. Kula niki ceritane ngoten. Niki Bu rawuh. Nggih, ngeten ceritanya Bu. Imam Muhammad bin Munkadir niku ngendikan. Kula niki sembahyang Isya niku ten Masjid Nabi keri-keri. Terus lendetan dan satu tempat di balik dinding. Niki senengane beliau. Artinya ten mriku beliau banyak-banyak merenung. Pokok ngijeni ngoten. Tapi mboten butuh HP. Butuh HP sakniki padha ora ngijeni. Jadi kaya-kaya niku tiyang itikaf. Jadi dalam satu malam itu beliau sholat akhir. Karena di zaman Nabi itu kalau Isya itu ditunda. Isya itu waktu afdolnya tengah malam. Waktu sahnya ya sampai subuh itu. Ditunda zaman Nabi. Kersane mungkin danggek wangsul urusan keluarga lek mboten napa terus beres. Dan nguji wong munafik gelem sembahyang ora soalé peteng masjid. Ini didegane Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jamilul Ulum wal Hikam. Jadi Imam Muhammad bin Munkadir ini mantun Isya terus lendetan ibu. Tiba-tiba di kegelapan itu ada orang yang kulitnya gelap. Niki duka turunane budak napa pendatang dari Afrika ngoten. Mengenakan sarung, menutup kepalanya kuning, damel serban cekak ngoten. Salat 2 rakaat. Antun salat niku ndonga. Karena memang keadaan saat itu paceklik hujan. Beberapa waktu ndak hujan, dan bayangkan. Adewe niki lagi saulan mboten Jawa. Panase ngatang-ngatang. Siang iki bentar nggih. Ngatang-ngatang. Ten Darjo nggih ngoten. Ten Gedangan mah ceblok sing ngene. Dereng ya niki ya. Akhirnya ketika orang itu sudah sholat 2 rakaat ndonga, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu ya Allah. Warga Madinah umat Kanjeng Nabi niki pun istisqa, tapi kok dereng Jawa-Jawa ya Allah. Mbok jenengan paringi Jawa ya Allah. Imam Muhammad bin Munkadir batin. Lah iki wong sak Dayak sembahyang istisqa ora kabul kok iki malah ndonga ngono gitu loh ya. Jadi kok wong iki malah ndonga begitu ya. Ternyata kabul ndak kabul doa itu bukan hanya terkait ilmu, tapi hati nih gitu. Soleh wong niki pengaruh tenan. Ya. Apa yang terjadi? Langsung gluduk gembleger mak bres Jawa. Terperanjat Imam Muhammad bin Munkadir. Loh, udan tenan. Sampai meh wangsul, kuatir gebedeng. Gebedeng nih lho, napa bahasane saya gebedeng? Nggih, hujanan ndak bisa pulang. Kemudian di saat hujan, orang-orang itu ndonga malih, ya Allah, kula niki sinten kok ngotene jenengan kabulaken. Malah bingung ya. Akhirnya orang itu sholat sampai sholat witir sampai nanti subuh qomat ikut jemaah. Imam Muhammad bin Munkadir geleng-geleng. Wah, wong iki rek. Dirindik ngoten, disanggong. Ya, dirindik disanggong. Omahe nek endi? Buyar sholat niku dipadosi. Tapi ndak kepanggih soalnya dalane jemek. Pun semburat uro kalih tiang. Ya, hilang di kerumunan khalayak. Esok harinya orang itu datang lagi tanpa sepengetahuannya. Di dekatnya ada Imam Muhammad bin Munkadir. Peteng mboten ketok. Dan orang dulu ndak ada sudon-sudonan. Nah niki lek peteng paling nggak wani masjid dhewe nggih napa nggih. Peteng dedet mboten tuh HP, nggak ada lampu, nggak ada napa-napa, kipas mboten murup, wah ten masjid. Niku ujian yang berat. Akhirnya di saat yang kedua ini
aktivitasnya sama nggih, salat, ndonga, salat, terus subuhan, ngoten-ngoten wangsul. Imam Muhammad bin Munkadir madosi. Orang itu masuk di salah satu rumah cilik ngoten. Nah, kayak omahe. Kemudian beliau balik ke masjid salat ba'da syuruk nih lho, 2 rakaat. Kersane ganjarane kados kaji kali umroh. Mantun ngoten diparani ten griyane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ulama gitu. Enten hajat napa panjenengan napa badhe kula dondomi sepatune? Ternyata tukang sul sepatu. Ya. Ini asli di kitab nih, literaturnya valid nih. Ternyata tukang sul sepatu. Sehingga kita ini tidak boleh memandang sebelah mata. Walah wong ngarit lho, wong ngarit tuh Bapak Ibu. Ade kurban ini nggih wong ngarit tuh nggih. Ade Imam rawon, kemudian krengsengan malih. Rencana apa malam ini Pak Iki? Sate gulai ya, empal macam-macam ini wong ngarit. Jenengan lihat enten tiang ngarit pun sampai aduh kula bayari 150 wong sitok tiang ngarit niku. Tapi nggih gatel kabeh kiraken ngoten bareng ngarit dipaplang ngeten kepanasan Sidoarjo. Dan kemarin saya itu mandek di alun-alun Sidoarjo itu. Saya berangkat ngaos, mak saya itu ngabari. Anu lek kae mati. Tetanggi. Jadi ngarit ngoten menek wejolali, sumrap wejolali nggih. Banyak di Jalan Ahmad Yani itu, jadi hiasan. Dipenek ngoten semaput ketangsang situ. Gek ngoten niku ngarit lembu wedhus mboten kok engko dibeleh bareng-bareng dimam mboten. Didol damel kebutuhan. Sehingga wong kutha ni jan penak, karek tuku omas amis mendinten. Kaldu titik-titik nggih napa nggih. Ten desa dadak beleh wangel. Nggih, normale kena lato-lato sakniki daerah selatan. Rego 17 dadi rego 3000. Mungkin ten jagal nggih pancet daging 120 nggih. Timbang gak nguyak nyawa niki. Sorot yang tani ini. Sehingga tidak boleh kita itu melihat orang kok ngeten mboten. Niku wau tukang sul. Tukang dondomi sepatu. Saged ngesul jenengan. Kalih centelane payung niku nggih. Dilincingi terus dicublesi. Saya tambahi lagi. Niki ceritanya tasik dawa niku pripun? Mau nedhi suwi nggih. Niki titian. Akhirnya ketika ditawari itu Imam Muhammad bin Munkadir jawab, "Oh mboten. Kula namung ngajeng tanglet. Jenengan kan sing wau dalu ndonga niku." Langsung jawab. Langsung wajahnya memerah orang itu, menghitam, kemudian emosi. Ada urusan apa Anda dengan saya? Ada perlu apa Anda dengan kejadian itu? Orang ini tidak mau viral. Bisa niki lek enten tiyang bendonga langsung udan, mesti ustad ngilaris manis. Ibaratnya lek khotbah nikah langsung benjingnya ngoten bobot ngoten lho nggih. Niki selaris manis niki nggih. Luar biasa. Nggak ada kita yang menjamin tentang pengabulan doa ini. Luar biasa. Akhirnya Imam Muhammad bin Munkadir tahu ini privasi. Ya sudah ngapunten pamit. Keesokan harinya diparani mriku. Ternyata omahe cilik wau pun buka ngoten. Belum mboten enten napa-napa. Kontrak kos. Yang punya rumah matur, Imam, dek wingi enten goro-goro napa to jenengan kalih Pak niku. Kok mantun jenengan rawuh tiange terus barange dipethuk ngoten lho. Bola-bola iman dipethuk terus lunga. Oh, mboten enten napa-napa. Menjaga rahasia. Setiap rumah didatangi sak Madinah mboten kepanggih. Beliau hanya mendoakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati orang soleh. Lah niki wong Madinah ndonga istisqa mboten udan, niki ndonga langsung gembleger Jawa. Mari untuk kita bangun rahasia kita dengan Allah walaupun secuil, tidak semuanya itu harus ditampakkan, diperlihatkan. Mudah-mudahan kita tetap berkesempatan menjadi orang baik sampai akhir hayat. Mudah-mudahan kula panjenengan istiqomah. Allahumma amin. Mengatakan dengan sakit kula aturaken nepatipun wa'alaikum minkum. Salam takdim kula datang keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sempurnakan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq liqawamit thoriq wa akhiru da'watina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.